mereka tahu nih kakaknya nggak akan suka-suka menamatkan atau tidak menamatkan adik-adiknya. Sampai sekarang ya masih belajar gitu, gimana sih caranya supaya kita bisa into ke anak-anak itu. Sampai akhirnya itu pembinanya hafal itu. Tanda tangan. Kalau kayak Ben gimana kayak Ben? Sama nggak gitu? Ada juga anak-anaknya sama nggak? Alasannya Ya. tanda tangan kabur. Saya pernah pimpin Pathfinder itu 2 kali. Pimpin yang benar-benar saya yang ininya ya, yang paling seniornya 2010 dan 2016. Yang paling paling berkesan itu 2016 waktu Kampore se-Uni ya, di Unai ya. Nah, kan memang waktu itu dibuat di Unai karena Se-Uni 2015 atau itu. se-Asia Pasifik Kak Eben justru? Se-Asia Pasifik, sorry. Iya, se-Asia Pasifik. Asia Pasifik, sorry. Karena ada ya dari beberapa negara yang di asrama ya. Itu karena kan 2015 sempat dibatalkan kan waktu di Jawa tuh, di Jogja. Iya. Jadi akhirnya dibuatlah di Unai dengan ya medan yang sebenarnya nggak cocok untuk dibuat perkemahan. Ya agak struggle memang pertama di Medan ya, di Medannya itu ya di ladang itu kurang cocok untuk Kampore. Terus juga kebetulan kita Jaka Sampurna dapatnya yang miring tanahnya. Jadi agak susah. Terus juga begitu hujan udah luber semua. Dan itu tadi pengalaman Kasanto saya alami juga gitu. Karena kan kita kalau bawa anak-anak itu kan tanggung jawabnya lumayan ya, lumayan berat. Kita harus jaga kesehatan mereka sama. Saya juga wajibin mereka itu bawa air minum setiap pagi ke siang 1 botol. Terus siang ke sore juga harus dibawa 1 botol. Itu harus habis air minumnya itu kesehatan. Terus otomatis tidurnya juga harus tepat waktu. Cuman di satu sisi saya juga paham, ya namanya juga anak-anak remaja nih kan Kampore ya saatnya bersosialisasi, berkenalan. Ya terjadi juga anak-anak itu yang ada yang izinnya jam 7, tahu-tahu jam 9 malam belum pulang, jam 10 malam belum pulang. Ya akhirnya ada yang baru pulang itu jam 11. Udah, jam 11, akhirnya pagi-paginya saya bilang, hukum lah. Kita disiplin. Ya cuman sebenarnya dalam hati saya paham juga, ya saya juga pernah kayak gini sih. Jadi membalanskan antara anak-anak tetap sehat, terus anak-anak tetap disiplin, tapi juga kasih waktu mereka juga bersosial, itu yang memang jadi struggle para pembina ya di Kampore itu. Karena kita juga tahu bahwa Kampore anak-anak harus fun. Karena saya sendiri pun Kampore 20 tahun lalu saya masih ingat kesan-kesannya, peristiwa-peristiwa unik-uniknya, senang-senangnya itu masih ingat sampai sekarang gitu. Dan saya nggak mau ketika saya jadi pembina, anak-anak nggak merasakan hal yang sama. Senangnya Kampore, excitement-nya gitu. Tapi pembina juga harus kasih guidance, disiplin, terus juga jaga kesehatan mereka, supaya di tahun berikutnya kepada orang tua kita bisa lagi nih Kampore, karena orang tua percaya kalau kakak-kakak pembina ini bisa jaga anak-anak gitu sih. Kalau Kak Vera nih, aku nanya Kak Vera juga. Kak Vera ada pengalaman juga nggak waktu Kampore? Iya, ada pengalaman. Itu yang waktu di Unai. Oh, di Unai. Iya, aku yang sempat kesana. Kebetulan aku direkturnya juga, Green. Oh, direktur di situ waktu itu. Oh, yang paling struggling. Kak Vera direktur tahun berapa waktu itu? 2016. Oh. Dia habis aku baru. Kak Vera gimana sebagai sebagai direktur, Kak? Pengalamannya? Tanya balik. Aduh, capek sebenarnya jadi direktur Pathfinder itu. Kalau aku lihat waktu dulu kan di direktur Pathfinder, kita sama kakak-kakak pembinanya itu disegani gitu loh. Wah, kalau disegani, dihormatin. Jadi ya udah nanti pada nurut gitu, aku pikir gitu. Ternyata enggak, karena generasi aku kan udah berbeda ya.
Jadi pas aku jadi kakak pembina atau jadi direktur Pathfinder, wah ternyata berat banget ngurusin anak-anak sama kakak pembina. Pokoknya ngurusin organisasi inilah gitu. Baru paham ya. Akhirnya aku ngerasain emang, gitu. Emang begitu aja gini Kak. tuh. Jadi Kak Santos dulu ternyata gini tuh. Terus kan kita pernah ngajar, ada background pendidikan atau psikolog atau kita belajar itu kan, itu juga struggle nggak sih kita yang baru lulus, anak kuliahan, tiba-tiba kita ngajarin anak, ya kalau Pathfinder itu berarti SD, SMP, SMA, itu gimana tuh ngatasinnya waktu itu? Kak Santos dulu deh. Ya dari mahasiswa ke anak-anak memang sangat beda ya, jauh sekali. Ya, kalau di mahasiswa dulu memang disiplinnya agak keras. Ya, satu nasi aja mungkin bisa 10 kali push up sisa nasinya kalau nggak habis. Aku pernah inget cerita ini di Jaka Sampurna pernah dilakuin juga. Ya, kalau Jaka Sampurna kan hanya satu, sisa nasi satu, push up-nya satu, ya kan? Kalau ya kan dihitung itu Kakak Kristal dulu, ya. Kalau Kak Green nggak habis dia dihitung ada berapa itu. Kak ini nggak habis Kak, saya udah nggak mampu. Oke, nggak apa-apa. Coba hitung dulu. Ada 20 Kak. Oke, 20. Silakan disiplin. Ada banyak. Tapi di hari selanjutnya ya nggak ada yang habis, nggak ada yang nggak habis, semua habis. Ya syukur aja gitu loh. Ya jadi artinya emang kalau dibilang sok tahu emang harus sok tahu sih kita. Ya. Karena bagaimana ya? Kita bayangin aja lah, kita ngurus diri sendiri aja udah susah, ya kan? Ini suruh ngurus lagi anak orang nggak cuma satu loh, banyak lagi. Yang satu hobinya suka main handphone, ya. Ada tuh di perkemahan saya bilang, kamu nggak cari teman, masih main handphone? Enggak Kak, teman saya lebih banyak di sini. Dia bilang udah repot kan ngomong kayak gitu. Jadi artinya memang kalau dibilang secara psikolog memang kita harus mengerti sih, ya. Kita harus mengerti mana yang harus dilakukan seperti Kak Eben katakan antara pengalaman kita dulu, ya. Jangan sampai pengalaman anak-anak sekarang ini untuk bersosial juga terhalang. Saya sampai ingat saya bilang ke anak-anak yang pemimpin itu. Alasannya kan cari teman. Oke, saya bilang cari teman yang benar ya. Kalian foto bersama, saya bilang. Akhirnya ya hanya itu, karena kalau saya bilang mana buktinya kan repot juga. Ya. Yang selanjutnya adalah dari segi emosi. Ya ada yang nangis. Ya waktu itu kan kami harus berimage galak lah ya, supaya dihormati kan gitu. Ya. Bagaimana nangis Kak, udah capek? Karena saya ingat sekali itu anak-anak kecil, karena anak-anak kecil juga kan terlambat itu, ya, waktu berkemah. Jadi gara-gara itu bisa 20 kali, bisa 30 kali push up lagi. Udah selesai itu, kami kira sudah nggak ada yang lagi yang terlambat. Tahu ada yang lagi datang. Wah, saya hitung lah ini 30 ini, udah 30 menit. 30 lagi, tambah lagi. Jadi akhirnya karena kita mau mengajarkan bahwa Pathfinder itu bukan hanya rohani, fisikal juga terbagian dari bagian dari kegiatan, tapi jangan keras-keras juga sih. Memang saya nggak pernah bentak. Yang bentak itu memang fatal memang kalau membentak, ya. Kalau kita hanya sekedar seperti itu nggak ada masalah. Itu sih pengalaman saya, bedanya. Ya ini ya, jadi belajarnya berdasarkan pengalaman dan lihat dan kenalan juga sama mereka ya. Iya, jadi dipelajarin terus. Kalau Kak Kristal gimana nih, Kak Kristal? Kak Kristal juga nggak ada background ini kan, pendidikan atau psikolog kan? Ya, ini online nih, lebih susah lagi. Harus membaca di antara komputer ini lah ya, nggak ketemu lagi kan gitu kan istilahnya, read between the line. Ini bukan read between the line lagi, ini udah apalah, ngerti gue juga. Memang seperti yang Kak Santos bilang ya, background orang Jaka Sampurna sendiri ini kebanyakan high profile, bener nggak sih Kak Santos? Betul sekali, saya mau bilang itu karena udah nggak di situ ya. Tapi jadinya itu akan menjadi sangat sulit gitu ya, karena kita bukan gereja kecil yang
orangnya di Jaka Sampurna tuh berpendidikan mostly gitu. Jadi untuk orang yang masuk, terutama kayak Kak Santos masuk, itu juga merupakan suatu hal yang bikin kaget gitu kali ya. Karena nggak tahu siapa nih orang-orang yang harus dihadapin. Tapi untungnya saya emang udah dari kecil di Jaka Sampurna juga gitu ya, walaupun sempat absen sekolah berapa lama nggak ada, tapi I'm lucky enough, saya emang udah jadi part keluarga Jaka Sampurna, jadi keberanian itu lebih ada, Kak Santos, mungkin kalau mau dibilang. Iya, udah ada modal gitu. Istilahnya, saya emang anak dari kecil juga anak Jaka Sampurna gitu, jadi bukan orang yang datang dari luar yang mungkin akan lebih sulit dalam hal itu gitu ya. Jadi tantangan satu udah lewat gitu kan ya, tapi ini menghadapi adik-adik yang lebih milenial juga merupakan suatu tantangan, karena yang dikerasin langsung ngambek, dikerasin dikit malah nggak mau ikut kelas Pathfinder gitu kan, itu kan saya juga jadi serba salah gitu kan, jadi mau approach-nya gimana. Nah, jadi yang saya gunakan sih, yang saya belajar juga dari senior-senior saya di Pathfinder sebelum saya tentunya, yang mereka gunakan itu adalah lebih pendekatan kepada adik-adik. Jadi pendekatannya maksudnya, kalau kita ngomongnya satu frekuensi sama adik-adik, ini yang belum saya juga masih pelajarin sih. Kalau kita satu frekuensi sama adik-adik, mereka ngerti ini apa yang kita ngomongin. Mau kita ngomong nyantai aja, anak-anak zaman sekarang kan gitu, ngomongnya harus yang nyantai gitu, tapi harus mengena. Kalau begitu kita udah kena di hatinya mereka bisa diajak kerjasama. Nah, memang pengalaman yang saya rasa mempermudah saya adalah dari awal tahun ajaran, peraturan tuh sudah selesai dibuat. Gitu ya. Pertemuan pertama, anak-anak Pathfinder yang daftar datang bersama orang tuanya. Gitu ya. Peraturannya udah jelas, tamat dengan 75%. Harus punya tanda kepahaman tambahan 2. Harus datang kelas pakai sistem poin kita, gitu kan. Jadi awal pertamanya kita sudah punya trust. Jadi mereka tahu nih kakaknya nggak akan suka-suka menamatkan atau tidak menamatkan adik-adiknya. Dan yang kedua juga kalau misalnya kita udah tahu rule-nya, kita mainnya di rule itu aja gitu loh. Jadi kalau adik-adik nggak menuruti, Kak Kristal nggak perlu pakai otot. Kalau Bang Santos bilang tadi sampai lehernya gimana, Kak Kristal mungkin orangnya bukan yang kayak gitu. Jadi kita nggak usah teriak-teriak gitu. Zaman dulu mungkin kita diajarnya dengan cara gitu ya, supaya kita disiplin gitu. Tapi anak-anak sekarang saya lihat nggak akan bisa kayak gitu. Jadi kita majuin ini peraturannya adik-adik, kita sudah sepakat dari awal, orang tua juga sudah hadir waktu meeting, kita mengikuti yang ini. Jadi nggak usah pakai marah-marah, tetapi memang banyak effort juga. Kakak-kakak pembina itu harus sampai call. Adik-adik, ayo kelas. Sekarang kalau saya rasa lebih kayak harus lebih dimanja-manja dibandingkan kita dulu gitu ya. Adik kok nggak kelas? Adik kok lambat datangnya? Ayo sini, ayo kita kelas sama-sama. Gitu. Karena kita nggak mau kehilangan adik-adik karena mereka nggak ikut kelas, jadi mereka malah mengikuti kegiatan lain hari Sabat sore gitu kan ya. Jadi rules-nya yang dijalankan supaya disiplinnya dapat, tapi dari sisi lain kita juga, ayo dong adik-adik, ayo nih, ayo kelas, masih juga harus diingat-ingatin. Jadi seperti coba diayomi lah bahasanya. Walaupun kami nggak ada background itu, tapi itulah yang kami coba lakukan kepada adik-adik sekarang. Gitu. Nah, ini zaman Kak Kristal ini ya. Iya, karena zamannya kan udah milenial Gen Z ya, Green ya. Gen Z. Kayaknya itu ciri-ciri Gen Z banget deh. Iya. Karena kalau pakai cara kita kabur semuanya. Kayaknya enggak. Nyariin aja. Apalagi online ini. Aku pernah, nggak ada kan anak kelasku. Ini mana nih si ini nih? Aku teleponin yang angkat mamahnya. Lagi tidur. Tante bangunin kelas. Oh iya. Lain kali Kakak Green bilang gini, oke lah mama aja gantiin. Mau tahu nggak salah satu cirinya generasi Z sekarang juga nih yang milenial ya? Kan termasuk salah satu poinnya itu kan di kita kan tugas mencatat khotbah ya? Iya. Oke. Khotbah. Jadi demikianlah saudara-saudara khotbah saya. Gitu kan di Zoom gereja gitu ya? Iya. Amin. 1 detik kemudian reportnya udah masuk dong di grup. Iya, betul. Aku ngalamin itu. Jago banget anak-anak gitu. Aku gini, oke. Komplit langsung, emang bener isinya semuanya gitu kayak, oke, semuanya udah dengan gadgetnya mungkin di depan itu ya, depan Zoom, deret. Begitu dia amin, enter, langsung masuk grupnya ya. Mantap ya.
Kalau kelas 1 ini, aku mintanya tulis tangan supaya mereka nggak kaku. Biar effort. Aku minta mereka semua tulis tangan pokoknya kalau khotbah itu. Lalu itu langsung dipoto, langsung nyampe semua. Nanti kalau misalnya telat 10 menit, aku yang bingung. Kok tumben kalian telat? Langsung dikirim, banyak. Oke, mantap. Hebat juga generasi Z ini ya. Mantap juga. Kalau Kak Eben gimana nih pengalamannya nih? Iya, sama seperti Kak Santos dan seperti Kak Kristal sih. Memang background nggak ada pendidikan khusus dari guru. Tapi ya memang tadi seperti Kak Kristal bilang, memang harus kita harus menyesuaikan ya. Jadi saya sendiri pembina kan dari 2008 sampai 2020. Saya pernah membina Andrew, Jordi dan kawan-kawan, sampai terakhir itu saya membina si Cliff Kalista, Adele dan kawan-kawan. Jadi memang beda sekali gitu, berbeda. Nah, berbedanya ini memang macam-macam ya. Apakah memang karena gap umurnya semakin jauh, ditambah juga zamannya semakin berbeda, gitu. Jadi saya rasa meskipun seseorang pembina itu punya background mengajar atau guru, memang setiap tahun itu harus belajar lagi. Ini tahun ini anak-anak ini seperti apa sih gitu. Karena saya sendiri punya pengalaman beda-beda. Kadang pernah di 1 tahun itu saya benar-benar strict banget. Terus saya coba kalau agak nggak strict deh, udah ngelos aja gitu. Pernah juga. Jadi kadang di combine gitu. Jadi memang sampai sekarang ya sama kayak Kristal tadi, saya masih belajar gitu. Gimana sih caranya supaya kita bisa into ke anak-anak itu. Jadi kalau kita ngobrol, kita lagi kelas, itu mereka juga bisa nyambung sama kita. Gitu. Dan salah satu yang saya yang saya pegang kalau sebelum kelas itu, mungkin biasanya direktur Pathfinder punya peraturan ya. Tapi biasanya kalau di kelas sendiri saya bikin sendiri. Jadi saya bikin perjanjian, kesepakatan dengan anak-anak. Kita mau lulusnya kayak gimana nih? Jadi bukan dari saya, dari anak-anak juga. Batas absennya berapa nih? Gitu. Saya bilang, oke, saya nggak akan maksa kalian buat datang terus. Saya tahu kalian bisa mau gereja lain, gereja ke tempat teman-teman, it's okay. Tapi ada batasannya. Kira-kira berapa kali? Saya tanya. Oh, macam-macam. Akhirnya satu kali 1 bulan. Oke. 1 kali 1 bulan kalian boleh nggak masuk. Terus dari sisi tuntutan, bagaimana nih tuntutan? Berapa persen nih? Menurut kalian gimana? Nah, akhirnya dari kesepakatan itu, kalau misalkan ada yang dilanggar, ya mereka terima gitu. Mereka terima kalau mereka nggak mendapatkan PIN seperti itu. Karena beberapa kali juga ada anak-anak Pathfinder didikan saya itu yang memang mereka nggak mencapai, tapi mereka terima, mereka nggak mendapatkan PIN, nggak lulus, karena ya dari awal kita udah buat kesepakatan itu. Gitu. Jadi memang ya harus terus belajar sih. Mau sampai kapanpun, mau kita sudah sepintar apapun, ya harus terus ikutin perkembangan zaman. Sama ini ya kali Kak Fer, mungkin banyak yang nggak tahu kalau belum jadi pembina. Kalau sebenarnya pembina itu kita juga punya silabus. Jadi pada saat kita ditunjukin jadi pembina kan, nanti biasanya kita udah nyusun nih, sama buku yang dikasih apa, terus nanti kita langsung nyusun kan, biasanya yang pertama ini, nanti sampai depan ini. Mungkin yang kalau anak-anak Pathfinder-nya atau siapa gitu yang nggak jadi pembina, mungkin dikira kita, oh besok ini aja deh, gini, langsung main nunjuk-nunjuk aja kali ya. Padahal kan sebenarnya kan kita udah nyusun terus kita pelajarin lagi kan sebenarnya kan. Itu juga sih yang waktu jadi pembina pengalamanku juga, oh jadi harus begini ya, harus begitu. Nggak mungkin juga kita main asal-asalan aja kan. Kenapa Kak Santos? Zaman kami belum ada silabusnya. Kalau sekarang kan sudah ada tuh per ini. Iya, sekarang buku paket besar. Ya kan, buku paket besar. Kalau ada yang ganggu ingatan saya, udah lompat. Nah, ini langsung lompat nih. Oh iya, emang kemarin gimana? Yang ini Kak, oh ya udahlah balik lagi.
Tapi kombinasinya Kak Santos sama Kak David ini luar biasa ya. Kak David Emang juga Iya. fenomenal tuh ya. Fenomenal. Kami duo. Saya pernah satu tahun penyelidik itu 2 tahun sama Kak David. Hah? Iya. Penyelidik. Iya, jadi satu angkatan nggak tamat. Saking ketatnya itu. Saking ketatnya. Oh ya ampun. Jadi Dari penyelidik bukannya naik, jadi benar-benar penyelidik terus 2 tahun. Wah. Kita kan sekarang boleh naik tapi nggak lulus kan? Gue dulu kayak gitu. Sebenarnya sejarahnya bukan kayak gitu Kak Eben. Karena waktu itu intervalnya terlalu jauh kalian. Contoh, waktu zaman saya itu Kak Angelin Pakpahan, sama Lili, sama yang lain ada berapa lagi itu, Namboru ya namanya kalau nggak salah itu siapa namanya? Namjul. Nah, itu umur mereka antara pemimpin utama dengan pemimpin. Nah, saya diskusi sama Kak Irel, Kak ini gimana nih umur kayak gini. Nah, itu jauh sekali intervalnya, dan sedangkan umur kalian juga kalau nggak salah Eben, Arnold, ya Anthony, Arthur. Ya, akhirnya diskusi kami sama Kak David. Oh kayak gitu ya. Ya udahlah, berarti kita harus ada yang kita korbankan. Jadi mereka tumbal. Iya, karena tumbal dong. Apalagi kan pengajarnya kan baru tahu sekarang kalau dia jadi tumbal. Finally review. Ternyata. Karena kami yang ngajar cuman saya, Kak David, Kak Orlando, Kak Kartini kadang-kadang kan dia sibuk ini dia. Ya kan, sibuk di Unai, sibuk nyanyi, ya kan? Ya, karena kan hanya kami bertiga, ya akhirnya bertiga 7 kelas. Ya akhirnya 7 kelas, akhirnya saya bilang, Kak Angelin, lalu Kak Lili, kalau kalian mau naik, mau dilantik, ya kalian harus ngajar, kan itu ada peraturan ya kan? Ya kan? Nah, ya udah, mereka lah yang kami utus ke sana-sana, gitu. Makanya kami nggak ada silabusnya. Kalian enak. Jadi Kak Santos dulu bikin silabus sendiri. Oh iya. Lalu saya bilang sama Kak Orlando sama Kak David, udahlah jangan terlalu jaim kita, jalan masing-masing lah. Gitu kan. Yang penting tuntutannya adalah, kalau nggak salah kami 43 plus 5 kalau nggak salah. 43 itu adalah digabung ya, yang edisional atau yang sama yang wajib. Ya, jadi kami nggak hanya yang wajib aja yang dituntut gitu loh. Kalau dulu kan kalau kalian kan enak sekarang ada buku sahabat atau ada bukunya masing-masing. Tinggal tanda pelajarin aja. Iya. Betul. Kalau kami harus kreatif, ya kan? Kalau mau bahas tentang tentang alami, jangkrik, ya alasan aja kami lempar tugas. Oke adik-adik, ya tolong kalian cari masing-masing jangkrik. Ya bayangin kami cuma bertiga. Iya. Sekarang ini Kak, kami satu kelas bisa 2-3 pembina. Kebanyakan pembinanya Kak Santos. Kalau kami malah bisa 3 anak 3 pembina. 15. Dan yang luar biasanya seperti Kak Angelin dan yang lain-lainnya itu, saya tanya udah sampai mana? Baru mulai. Ya kan? Cuman Kak Angelin lah yang mungkin yang ada dasarnya. Yang lainnya baru mulai. Wah, saya bilang luar biasa nih. Ya. Iya. Jadi emang pengalaman yang luar biasa sih memang. Kalian udah enak nih sekarang. Iya, betul. Jadi mohon maaf. Sekarang ngajar 2. Iya, beda ya, beda generasi. Tapi syukurnya kalian lurus-lurus aja. Untuk mau jadi pembina ya, Kak ya. Oh, iya. Nggak nolak. Kak Santos jadi orang juga kan kita. Amin. Ya. Bangga nggak Kak? Bangga nggak ngeliat ya, kami? Bangga nggak Kak? Itu gara-gara pusap. Betul juga sih. Ini kalau pengalaman, ada nggak pengalaman masing-masing nih, Kak Santos, Kak Eben, Kak Kristal, pengalaman yang nggak bisa dilupakan dari pengalaman sedih atau senang boleh deh. Yuk. Siapa dua nih, Kak Vera? Kita tanya ini. Sweet. Kak Kristal, mungkin Kak Kristal ya? Kak Kristal dulu deh. Hai.
Pengalaman Aduh, ini mengajar banyak nih. banget pengalamannya. Pengalaman waktu aku jadi Pathfinder atau waktu jadi pembina? Dua-duanya deh boleh deh. Aduh, banyak sekali. Aku dulu waktu aku masih kecilnya, waktu masih Pathfinder, yang aku sangat bingung itu sampai sekarang tanda kepahaman perbintangan. Ya, tanda kepahaman perbintangan ini kayak emang kita masih perlu ya tanda kepahaman perbintangan. Gue kayak aduh, kayak enggak banget. Kalau aku pribadi ya, itu ini pendapat pribadi loh ya, jangan diikutin. Tapi waktu aku kecil, yang di gereja kami ada Om Kesaulia. Itu ya. Om Kesaulia itu kan dia emang orang laut, kapten kapal yang emang perbintangan itu ilmu di kepalanya udah kayak ngelotok banget gitu. Jadi menurut aku waktu aku diajarin dia, it's a wonderful thing gitu. Karena jarang orang yang bisa mengajar seperti itu gitu kan ya. Kalau kita juga sekarang mau belajar, kita belajar sama siapa ya? Kalau nyari-nyari orangnya gitu kan susah banget. Jadi menurut aku itu satu pengalaman yang luar biasa waktu aku jadi Pathfinder. Dan tentunya pengalaman kampore, untungnya waktu aku masih kecil tuh kamporenya udah sempat sampai ke Lampung, sampai keluar kota gitu. Jadi aku selalu mempunyai pengalaman yang luar biasa. Itu kan bukan nggak karena Pathfinder kita nggak ketemu dengan orang-orang baru gitu ya. Jadi menurut aku itu satu hal yang luar biasa. Dan aku, jadi untuk semua ya yang belum master guide, jangan malu belajar walaupun usia gitu ya. Karena aku tamatnya jadi master guide itu setelah aku udah selesai kuliah. Waktu aku udah balik lagi ke Jaka Sampurna gitu. Jadi bukan kayak adik-adik sekarang yang SMA udah tamat master guide juga gitu. Nah, jadi untuk yang dengar ngelihat podcast ini, so there's nggak ada bilang maksudnya it's too late to learn gitu. Kalau if you're willing, kenapa enggak belajar aja terus. Kalau sebagai kenapa? Karena materinya sama aja. Materinya sama aja, bener nih. Bener banget itu. Jadi kalau kamu punya hati untuk melayani di gereja, ya memang karena prosesnya Pathfinder ini kalau mau mengajar kamu harus menjadi master guide gitu kan ya. Jadi kalau kamu punya hati untuk melayani, ayo korbankan waktunya 1 tahun untuk belajar supaya ilmu yang kamu miliki itu bisa lagi kita teruskan kepada adik-adik gitu kan. Jadi itu menurut aku suatu hal yang saya mau bilang juga kepada semua ya. Kalau sebagai pembina yang wonderful banget, saya sangat beruntung. Nih, Kak Santos denger ya. Saya sangat beruntung karena saya berhasil menjalankan tugas saya karena saya didukung oleh tim yang luar biasa. Itu kan? Itu luar biasa banget nggak sih? Kalau saya sendiri, siapa sih Master Guide Crystal? Nggak ada lah, gitu kan ya. Tapi karena Jaka Sampurna ini kekeluargaan dan teamwork-nya sangat bagus, sehingga kami semua saling bahu-membahu. Walaupun berhubung orangnya ada, walaupun tahun 2021 ada yang menolak saya. Itu sikap rendah hati tuh, Kak. Saya. Jujur sih, lo masih masuk tim 2021 seseorang. Iya aku masih ikutan, aku dari enggak jadi mau. Saya ini reserve gitu ya. Jadi itu menurut aku pengalaman yang luar biasa sih, melalui itu semua dengan kakak-kakak pembina yang luar biasa gitu. Kalau Kak Santos gimana nih Kak Santos pengalamannya? Yang waktu saya jadi siswa di UNAI itu 2 tahun saya fail. Itu jadi kelas 2 tahun masih berarti ya? Maksudnya fail apa? Kalau kami kan teologi kan di UNAI kan wajib, ya kan? Wajibkan. Saya failnya itu karena susah bangun. Ya kan kegiatannya jam 2. Ya kan ibadah udah selesai, rencana cuma tidur-tiduran gitu ya. Jadi tidur beneran. Jadi 2 tahun saya gagal sampai akhirnya itu pembinanya hafal itu. Masih niat masuk katanya. Ya ampun. Orang wajib kok kan saya bilang gitu kan. Jadi sampai akhirnya yang satu kelas sama saya itu jadi pembina dia. Jadi kakak pembina, saya masih siswa, ya kan? Saya bilang, sudah kakak ini ya, saya bilang kan, saya bercandain.
Akhirnya iya, panggil saya kakaknya, bercanda-bercanda kan gitu. Kalau jadi pembina, yang saya ingat ada 2 yang istimewa. Jadi kalau jadi pembina untuk kita semuanya nih ya, yang penting pede aja dulu, percaya diri. Karena saya pernah pengalaman di Jaka itu, ya saya mengajar tentang sejarah Pathfinder, saya sudah percaya diri tuh tahun sekian, benar itu. Lalu ada yang berdiri, Kak, itu salah. Ah, kamu yang benar, saya bilang. Saya nggak pernah salah, saya bilang. Kalau siapa di sini yang setuju pernyataan saya benar, yang lainnya bingung, ya kan? Siapa yang nggak setuju? Dia. Satu nih siswa ini nggak setuju. Oke, yang nggak setuju silakan datang sama saya. Akhirnya sudah selesai, Kak, saya datang. Iya. Lalu saya bilang, memang tahun berapa? Tahun segini. Memang kamu yang benar, saya bilang. Iya kan? Yang penting percaya diri aja dulu. Benar, tapi itu betul. Ya, karena saya bilang kan tadi, ya kan di kelas, siapa yang setuju dengan pernyataan saya, ya kan? Kalau ada yang setuju, angkat tangan. Ya kan semua setuju tuh. Ada juga yang nggak setuju. Lalu saya bilang kalau ada yang keberatan, nanti kita ketemu. Saya bilang kayak gitu. Cuman dia yang ketemu. Jadi kan saya nggak perlu klarifikasi ke yang lain kan, kepada yang keberatan lagi. Iya ya. Jadi makanya saya ngajarin bohongnya ya, enggak. Saya hanya percaya dirinya. Kan? Karena jauh dari benar kita. Kadang-kadang kita salah bicara, salah ucap, ya kan kadang-kadang ya kan karena banyak yang kita mau katakan. Yang kedua yang uniknya waktu di Kampore di Cibubur, ya waktu saya antar ada adik kita, ya Kak temenin kamar mandi, ya saya temenin dia sampai mandi, lalu dia bilang Kak saya mau ke kamar besar, sebentar ya saya mandi dulu. Akhirnya dia gedor pintu kamar mandi saya, Kak sudah kebelat, udah akhirnya gerak cepat lah ya kan, nggak sikat gigi itu. Ya lalu pakai baju sudah keluar saya antar dia masuk ke kamar mandi. Ya. Singkat cerita, saya balik ke tenda, lalu saya bilang, mana ini dompet saya. Ya. Dompet saya hilang, ya kan? Lalu saya bilang, waduh hilang nih dompet, SIM, KTP semuanya hilang. STNK, waduh udah ikhlas lah. Ya. Lalu malam-malam akhirnya ada panggilan atas nama kakak Santos Situmeang, ya akhirnya saya datang. Ya, singkat cerita Sabtu itu malamnya saya balik itu dari acara, ternyata saya nggak bisa ketemu orang ngajarin firman Tuhan. Saya berpikir bahwa saya harus punya kontribusi. Tapi tujuan utamanya untuk mengenal Tuhan Yesus. Kita harus berikan ruang kemajuan untuk anak-anak didik kita, apa yang mereka minati.